Klasifikasi tumor, ada berbagai jenis tumor dan berbagai nama, ya tergantung dari bentuk asal dan jenis jaringan yang dimana tumor tersebut itu timbul. Secara umum, tumor diklasifikasikan menjadi 3 jenis, antara lain. Yang pertama tumor jinak atau benigna atau benin tumor ya. Kemudian yang kedua itu premalignan atau premalignan. Yang ketiga tumor ganas atau malignan tumor. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang mulai dari yang pertama dulu, yakni tumor jinak atau benigna atau benin tumor. Nah, tumor jenis ini itu bukan kanker dan tidak bisa menyebar atau bermetastasis ya, bermetastasis. Tumor jinak itu biasanya hanya menimbulkan sedikit kerusakan jaringan. Jadi jaringannya hanya sedikit. Nah, jenis tumor ini tumbuh dengan lambat dan tidak menginfiltrasi jaringan sekitarnya, tetapi menggantinya. Kebanyakan tumor jinak itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Namun demikian, tumor jenis ini bisa menekan saraf atau pembuluh darah yang menyebabkan rasa sakit atau efek negatif lainnya. Tumor jinak jaringan endokrin dapat menyebabkan produksi berlebihan dari beberapa hormon. Contoh tumor jinak antara lain. Yang pertama adenoma ya, tumor yang muncul dari jaringan epitel kelenjar, membran yang menutupi kelenjar, organ dan struktur lain dalam tubuh. Kemudian yang kedua, fibroid atau fibroma. Tumor jinak yang dapat tumbuh pada jaringan berserat atau ikat organ tubuh manusia. Nah, fibroid uterus misalnya sering terjadi dan dapat menyebabkan pendarahan vagina, nyeri panggul, atau inkontinensia urin. Kemudian yang keempat, hemangioma, tumor jinak yang terdiri dari sel darah yang berlebihan. Tumor ini kadang-kadang dapat dilihat di permukaan kulit dan dikenal dengan tanda lahir. Yang keempat, lipoma, bentuk tumor jinak yang paling umum. Tumor ini terdiri dari sel-sel lemak, berbentuk sangat kecil tanpa rasa sakit dan dapat digerakkan ya. Oke, kemudian yang kedua itu premalignan atau premalignan. Tumor jenis ini itu belum bersifat kanker ya, tapi dapat berpotensi mengembangkan sifat-sifat kanker. Ya, meskipun ini belum kanker, tapi dia punya potensi ya untuk mengembangkan sifat kanker. Jenis tumor ini memerlukan pemantauan yang lebih intens ya. Beberapa contoh pertumbuhan tumor premalignan antara lain. Yang pertama, actinic keratosis. Tumor ini juga biasa disebut senile keratosis ya, senile keratosis. Pertumbuhan tumor ini ditandai dengan bercak-bercak kulit yang bersisik dan terjadi penebalan kulit. Lebih sering menyerang orang berkulit terang dan terutama mereka yang terlalu sering terkena sinar matahari. Sekitar 20% orang yang mempunyai tumor ini mempunyai kondisi yang memburuk dengan mempunyai karsinoma sel squamosa. Yang kedua, displasia serviks. Ya, perubahan pada sel normal yang melapisi serviks. Pertumbuhan tumor ini berpotensi menjadi kanker serviks. Tumor ini paling sering terjadi pada perempuan berusia 25 sampai 35 tahun. Yang ketiga, metaplasia paru-paru, pertumbuhan tumor yang terjadi di bronkus. Bronkus biasanya diselubungi dengan sel kelenjar yang dapat berubah menjadi sel squamosa. Metaplasia paru-paru paling sering disebabkan karena kebiasaan merokok. Yang keempat, leukoplakia, bercak putih tebal yang dapat terbentuk pada gusi, bagian bawah mulut, bagian dalam pipi, dan di lidah. Sebagian kecil jenis tumor ini ya dapat berkembang menjadi kanker mulut. Kondisi ini paling sering diakibatkan kebiasaan merokok atau minum alkohol. Begitu. Ya, saya akan jelaskan kemudian yang selanjutnya yang ketiga, tumor ganas atau malignan tumor ya. Tumor ini bisa tumbuh, menyebar, dan merusak jaringan sekitarnya. Sel-sel abnormal yang membentuk tumor ganas berlipat ganda dengan cepat. Tumor ganas akan meluas ke segala arah, sehingga terjadi kerusakan yang luas ketika sel-sel tersebut menginfiltrasi jaringan sekitarnya. Sebagian tumor malignan bermetastasis lewat darah atau limfa
ke tempat kedua. Berbagai jenis tumor ganas terdiri dari jenis sel kanker tertentu, antara lain yang pertama, karsinoma. Tumor ini terbentuk dari sel epitel, misalnya karsinoma dapat terjadi di lambung, prostat, pankreas, paru-paru, hati, usus besar, dan payudara. Kemudian yang kedua, sarkoma. Tumor ini bermula di jaringan ikat seperti kartilago, tulang, lemak, dan saraf. Jenis tumor ini berasal dari sel-sel di luar sumsum tulang. Yang ketiga, tumor sel germinal. Tumor yang terbentuk dari sel yang memproduksi sperma dan sel telur. Tumor sel germinal paling sering terjadi di ovarium atau testikel. Mayoritas tumor testis dimulai dari sel germinal. Meskipun jarang terjadi, tumor sel germinal juga dapat tumbuh di otak, perut, atau dada. Yang keempat, blastoma. Tumor terbentuk di jaringan embrio dan lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Contohnya, retinoblastoma, tumor otak, osteoblastoma, dan neuroblastoma.